tentang ijazahnya Gibran. Gimana keluar seperti itu, opini seperti itu jika bapaknya saja seperti itu gitu loh. Nah, kita lihat tuh orang tuanya Gibran tuh seperti apa, ya kan? Siapa orang tuanya Gibran, bapaknya siapa, ibunya siapa, kita harus tahu sekali. Lagi ya, oh itu ibunya lucu, hasilnya ibunya lucu. Sama bapaknya satunya juga lucu, habis keluar penjara. Enggak, aku enggak, aja mbak foto karo aku. Saya enggak ngerti yang dirame. Dulu ijazah Pak Jokowi disebut palsu, dan sampai sekarang pun orang-orang yang menuntut pembuktian tentang ijazah tersebut masih terus berjuang sampai hari ini. Mereka terus berjuang di pengadilan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang giliran Gibran yang dituduh dan juga diragukan bahwa ijazahnya itu palsu. Bahkan juga mengatakan bahwa ijazah dari Gibran itu sekelas SMK. Ya. Doi Suryo dan juga dokter ini, ya, dokter perempuan ini memang gak anti-intinya bikin sebuah sensasi untuk apa? Gak tahu, tanya sendiri untuk apa. Pendapat dokter Tiffany tentang ijazahnya Gibran. Gimana perempuan ini terus ya seperti itu, opini seperti itu jika bapaknya saja seperti itu gitu loh. Ya, sebetulnya saya yang hari kemarin ya itu menyampaikan beberapa postingan saya, beberapa opini saya terkait dengan riwayat pendidikan dari salah satu cawapres ini kan, ya tentu saja sangat penting gitu kan, karena mestinya bobot, bibit, bebet dari capres dan cawapres kita itu kan harus kita ulik ya, saya sejarahin. Jadi saya tahu riwayat pendidikannya Gibran kan dari Wikipedia kan gampang kan, atau kita searching juga dari beberapa dari beberapa media itu kan jelas Wikipedia. SD SMP-nya di Solo. SMP 1 Solo, ya jelas. Ibu saya orang Solo, jadi saya tuh segala macam seluk-beluk di pendidikan di Solo tuh saya tahu persis. Oke. Ya, dia SMP-nya 1 Solo itu sama dengan SMP-nya ibu saya. Jelas, clear. Lalu kemudian dia SMA-nya itu di Orchid Park Secondary School di Singapura. Nah, ini lucu loh. Jadi Gibran waktu itu lulus lulus SMP itu tahun 2002. Lalu dia kelihatannya diterbangkan sama orang tuanya untuk menuntut pendidikan di Singapura. 2002 kan ya. Nah, ternyata dia itu memilih SMA itu umurnya baru setahun loh, lucu ya. Jadi dia masuk 2002, ternyata Orchid Park Secondary School itu baru lahir 2001. Lahir 2001. Nah, kalau kan waktu itu kan kita tahu bapaknya itu kan pengusaha sukses kan ya, termasuk pengusaha yang terkenal di kota Solo kan, sampai jadi wali kota kan ya, pasti kaya dong gitu kan ya. Artinya semua pengusaha kaya di Indonesia itu kan pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik terhadap anak-anaknya. Jadi wajar lah kalau kemudian anaknya disekolahkan di luar negeri kan gitu ya. Nah, mestinya dengan uangnya, dengan kekayaannya kan bisa memilih SMA yang terbaik di Singapura dong. Masa memilih SMA-nya yang umurnya baru setahun, kan itu aneh ya enggak? Baru dari situ ya kan. Kemudian selanjutnya dia melanjutkan setelah lulus SMA ya, setelah lulus SMA 2002, 2003, 2002, 2003, 2005 kalau salah ya. Dia lulus, lalu kemudian dia masuk sekolah lanjutan. Nah, ini juga harus di-searching juga nih sama teman-teman media. Dia kan masuk MDIS ya namanya tuh. Lembaga lanjutan. Nah, ini saya kurang paham. Lembaga lanjutan ini apakah bentuknya adalah universitas atau lembaga lanjutan aja, ya kan? MDIS. Jadi bisa di searching MDIS yang tempat sekolahnya Gibran itu tuh sebenarnya sekolah apa sih? Ibu ini gak anti-intinya ya, kepo dengan keluarga Jokowi gitu. Dulu juga begitu, kepo terus. Aduh, sebetulnya ibu ini gak ada kerjaan yang lain apa gitu. Gak ada kerjaan yang lain, saya katakan teman-teman. Kepo terus, bukankah, aduh, banyaklah saya kayak gini bicara lah, orang ini memang gak jelas. Universitas atau ya, jadi di Singapura ya kan, dia kan kuliah pertama menurut Wikipedia kan dia kuliah pertama Management Development Institute of Singapore. Memang ada tulisan institut, tapi institut itu kan bisa aja. Saya punya yayasan juga namanya lembaga saya Ahlina Institute, tapi saya bukan universitas, belum jadi universitas. Nah, Management Development Institute of Singapore ini apa gitu kan. Nah, apakah dia yang kemudian di Wikipedia itu kalau Anda lihat ya di riwayat di lamannya Gibran itu kan sekarang kemarin dia belum menggunakan Bcom, kemarin dia belum menggunakan Bcom. Tapi sejak saya viralkan di Twitter hari ini pagi tadi habis subuh saya ngelihat namanya Gibran Raka Buming Raka Bcom. Biar lu tahu masalahnya. Kemarin belum bergelar. Jauh beda sama
Bapaknya? Oh, belum tentu, harus kita cari lagi. Saya mau komunikasi sama teman-teman di Singapura. Apakah memang Management Development Institute of Singapore ini memang mengeluarkan ijazah? Sekarang susahnya ini loh, kalau Dokter Tifa mempermasalahkan ijazah saya, kan dia kan juga menjawab kan. Emang ente waktu itu. siapa? Jadi, Dokter Tifa ini loh ijazah Bachelor of Communication saya selesai sudah. Sama yang kemarin juga. Loh, iya sama. Harusnya kan cuma selembar kertas ini loh. Iya. Ijazah asli saya sudah Ya. selesai. Kan nggak ada kegaduhan jadinya. Iya, supaya kan. Iya, saya juga nunjukin kan nih loh ijazah sarjana kedokteran saya dari UGM, ijazah dokter saya dari UGM, ijazah S2 saya dari UGM, kan saya juga tunjukkan seperti itu. Kita mau memilih pemimpin besar untuk menjadi pemimpin besar dari negara besar seperti Indonesia tercinta ini, teman-teman ya. Dan saatnya sekarang itu kita sudah masuk pada peradaban baru. Pasti kita akan memilih benar-benar pemimpin yang memenuhi kriteria-kriteria yang akan kita tentukan, ya nggak teman-teman ya. Bibit itu kalau bahasa sekarang ya gen, gen ya, jadi gen. Bibit itu kan gen ya. Nah gen itu kita bisa lihat dari mana. Nah makanya teman-teman ini kita bicara kriteria pemimpin kita ya, presiden dan wakil presiden kita gitu loh. Jadi bibit itu gen, keturunan ya kita lihat dari orang tua mereka masing-masing ya. Sebobot apa sih, sebagus apa sih gen keturunan dari orang tua mereka nih. Sebenarnya orang-orang ini memang menyepelekan garis keturunan dari Pak Jokowi, teman-teman. Sangat dianggap rendah ya. Mereka menyepelekan seperti perempuan ini juga kayak gitu. Mereka kelompok-kelompok yang sama. Mereka menganggap gen mereka mungkin lebih tinggi begitu. Bibit, bebet, bobot. Akhirnya ya anaknya diulik-ulik juga tentang ijazah itu. Ya, merasa bahwa Gibran adalah gennya keturunan dari Pak Jokowi, jadinya ya ikut bapaknya begitu. Mereka beranggapan seperti itu. Nah, jadi kita sekarang tugasnya PR kita adalah di bibit ini kita harus juga cari tahu bagaimana bibitnya Pak Anies Baswedan. Orang tuanya seperti apa? Ayahnya seperti apa? Ibunya seperti apa? Kakeknya seperti apa? Neneknya seperti apa? Kalau bisa kakek buyutnya seperti apa? Nenek buyutnya seperti apa? Gitu dong ya. Mari kita sama-sama searching. Mari kita juga sama-sama cari tahu bagaimana bibitnya Pak Anies Baswedan. Begitu juga dengan wakilnya kan, ya Pak Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin nih, Cak Imin ya. Kita juga harus lihat gimana orang tuanya Gus Imin, gimana insya Allah wakilnya Pak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo siapa? GRR ya, Gibran Raka Buming Raka. Itu yang akan jadi wakilnya, yang dipasangkan ya, yang dipasangkan jadi cawapresnya Pak Prabowo ya kan. Nah kita lihat tuh orang tuanya Gibran tuh seperti apa ya kan. Siapa orang tuanya Gibran, bapaknya siapa, ibunya siapa, kita harus tahu sekali bagaimana gen mereka gitu kan, menghasilkan gen yang seperti apa, Gibran Raka Buming Raka itu gitu kan. Nah, kita juga cari tahu kakeknya dan neneknya Gibran itu siapa, cari tahu dong. Lagi ya, oh itu ibunya lucu. Ibunya lucu. Sama bapaknya satunya juga lucu. Bapak satunya siapa? Ray Suryo. Guys, kita gumene. Hah? Enggak, aku buka. Enggak, aja mbok foto karo aku. Jangan difoto sama aku. Masa ke kampus Bukan. Iki sing ini enggak boleh difoto. Iki boleh. Ini ijazahnya. Website KPU. Hah? Tunjukkan ini aja ya. Bukan ijazahnya. Enggak. Iya, buka season ke sing iki. Sudah ditunjukkan tuh ijazah Gibran. Ya. Saya juga ngerti yang diramaikan apa ya. Coba protes meneh. Hal-hal seperti ini harus kita luruskan teman-teman, meskipun kita mungkin ada berseberangan gitu. Berhenti untuk yang isu-isu semacam ini nggak sih? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Sudah ada buktinya tetap ngeyel pastinya mereka. Aku ya bingung sing dipermasalahkan apa ya. Bapak kuliah neh ya, pisan kas piye. Ya iya. Ben percaya. Ya subuh aja. Ya iya. Jasa TK. Jasa TK. Nanti Mas Wali nggak nemuin? Ya kalau sempat kita tunggu ya, ditunggu aja di sana ya. Makasih ya Mas. Buat yang masih ragu sama ijazahnya Gibran, itu lo diundang ke balai kota ya. Sudah tadi tuh. Suruh ngecek sendiri ijazahnya. Kalau masih belum percaya, mau dibeliin tiket ke Singapura katanya. Ya, jadi di sana kan bener-bener bisa dicek toh, Cek asli langsung. apa enggak ijazahnya.
Gitu loh, gampang kan? Aku ada foto. 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. 2020 Wisuda kan Mas? 2002 Lulus berarti. atau apa? Nah, Baru lulus. ini baru lulus? Iya, baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Singapura kayaknya. Ini di Singapura. Oh ya, Oh. tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Udah tadi Dicek ya? aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolah. Kalau perlu Permasalahkan. langsung ke Singapura gitu ya Mas Saya Gibran? permasalahkan soalnya ya. Allah menunjukkan kebenarannya. Benar banget Mbak, saya setuju Mbak dengan komentar Mbak. Contohnya nih, Dokter Tipa. Nih kita lihat beritanya. Ini parah nih. Nih, dengerin. Sibuk serang Jokowi soal ijazah palsu, Dokter Tipa mendadak mingkem setelah boroknya diumbar. Ternyata dia bukan lulusan doktor dari STF Deryalkara. Nah loh, malu nggak tuh? Makanya kalau mau mengkritik itu pastiin dulu bahwa diri kita tuh benar. Setidaknya lebih baik dari orang yang kita kritik. Akhirnya ketahuan kan? Ternyata gelarmu juga dipertanyakan. Malu nggak tuh? Ayo, tapi dasar muka tembok nggak bakal malu sih. Muka tembok. Masih ada yang berani atau masih ada yang menyebar hoax tentang ijazah palsu? Dulu ada hoax yang mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu, Ya. hanya lulusan SMA. Mm. Sekarang di pilpres, menjelang pilpres ini, ada juga yang menyebar hoax Mas Gibran katanya ijazah sarjananya palsu. Palsu. Mas Gibran cuma lulusan SMK doang. Astaga, kenapa ya? Kok mereka itu bener-bener deh kepengen selalu untuk membuat masyarakat itu untuk ragu gitu loh, selalu mengguncang pikiran-pikiran masyarakat untuk tidak Iya. memilih Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ada gimana ya? Memang sih sampai kapanpun ya, sampai kiamat mungkin ya, orang-orang yang selalu ingin tidak damai itu selalu ada kali ya. Aneh. Pokoknya saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kita rakyat Indonesia, NKRI harga mati, jangan mau dibohongi oleh mereka-mereka yang suka menyebar hoax, ya. Jangan mau tergoda oleh kebohongan-kebohongan mereka yang selalu ingin menjatuhkan orang lain, iya kan? Jangan kita mau mengikuti arah-arah yang mereka bicarakan. Semua itu hanya kebohongan. Jadi kita semua sudah pintar kok. Kita semua itu sudah pintar. Kita tuh nggak mau dibohongi. Ya, soal pilihan saya garis bawahi teman-teman. Itu soal hati ya. Entah kalian mau pilih Gama, Prabowo, Anies, itu soal hati. Tapi kejujuran, kebenaran harus kita ungkapkan. Begitu teman-teman. Apalagi menyangkut hoax. Kita perangi bersama-sama. Jadi Kendil TV tidak membabi buta seperti itu. Seperti dulu ketika Jokowi diserang tentang ijazah palsu, sampai sekarang pun itu masih bergulir persidangan tentang ijazah palsu. Padahal Pak Jokowi sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Tentunya ketika menjadi pejabat publik sudah diverifikasi di KPU tentang ijazah-ijazah tersebut. Masih saja
banyak orang yang menggoreng, orang yang tidak menyukai keluarga dari Pak Jokowi. Sekarang imbasnya ke Gibran juga. Kita harus luruskan teman-teman, hoak-hoak seperti ini harus kita hentikan. Ini bukan masalah pilihan, tapi kita menyangkut kebenaran begitu. Ya, jadi Gibran telah menunjukkan ijazahnya di balai kota, ya sudah menunjukkan. Maka stoplah seperti itu. Kita memunculkan visi dan misi yang bagus, tidak perlu serang sana serang sini, ya enggak. Seperti itu. Memang kedua orang ini seperti Dr. T ini dan juga Bung RS ini yang kemarin barusan keluar penjara itu, mau bikin sensasi-sensasi yang receh-receh seperti ini. Ya, rakyat itu sudah cerdas, sudah pinter, nggak bisa hatinya itu nggak bisa digoyah-goyahkan dengan hal-hal remeh-temeh seperti ini. Iya, yang kita unggulkan dari pasangan yang kita dukung adalah visi dan misi. Begitu, bukan masalah ijazah palsu. Kuno banget, strateginya kuno banget. Bukan seperti itu caranya, ya enggak? Ijazah palsu. Apa enggak ada strategi lain begitu ya untuk menjatuhkan seseorang? Teman-teman, ini terlepas apa pilihan kalian, terlepas, tapi kita harus mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Siapapun orangnya, kalau diterpa hoak kayak gitu ya kita counter juga. Apalagi dari awal saya mendukung Pak Jokowi lah khususnya ya, Pak Jokowi sampai dengan purna tugas tentunya. Mungkin mereka merasa bahwa bibit bebet mereka lebih unggul daripada Pak Jokowi, sehingga terah Pak Jokowi itu dianggap seperti bapaknya menurut mereka. Ketika mereka menduga bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, maka anaknya akan demikian pula. Itu dari pihak oposisi seperti itu, yang tidak suka dengan sosok seorang Presiden Joko Widodo. Ada aja yang diserang, ya. Pantau terus ke depannya teman-teman ya. Pilpres 2024 harus sehat, aman, tertib, gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.